Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, izinkan saya mengawalinya dengan sedikit pertanyaan. Nah, pernah nggak sih kalian tuh berpikir, kenapa ya di pondok ini ada ratusan bahkan ribuan santri bisa hidup bersama dengan tertib dan damai? Kenapa kegiatan dari bangun pagi, sholat, belajar, sampai istirahat bisa berjalan berurutan, tepat waktu, dan tidak berantakan? Nah, siapa sih yang mengaturnya? Dan bagaimana bisa caranya sampai semua fasilitas, makanan, dan kebutuhan kita terpenuhi setiap hari? Mungkin kalian mengira itu hanya sebuah kebiasaan, aturan, atau sekedar disiplin saja. Tapi, tahu nggak sih, di balik segala ketertiban dan keteraturan itu, ternyata tersusun rapi penerapan sebuah ilmu. Ilmu yang namanya manajemen. Banyak orang mengira manajemen itu cuma dari kantor atau perusahaan besar saja, padahal tidak. Pada pesantren kita ini, manajemen justru berjalan sangat indah, menyatu dengan nilai agama, dan menjadi kunci kenyamanan kita menuntut ilmu. Dan sesuai dengan pisang bijak dari Najwa Shihab yang sangat mendalam, ilmu jangan jadi objek hafalan, ilmu itu untuk memahami dan menuntas persoalan. Kalimat ini sangat pas sekali dengan apa yang akan kita bahas kali ini. Ilmu manajemen bukan sekadar teori yang dihafal, tapi ilmu untuk memahami cara mengatur dan menyelesaikan tantangan kehidupan bersama. Oke, perkenalkan, nama saya Lova Agni Agisna dari Universitas Darussalam Gontor, semester 1, program studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah untuk memaparkan materi mengenai penerapan teori manajemen di kehidupan pondok. Kita akan melihat bersama bagaimana teori manajemen diterapkan nyata dalam pendidikan, asrama, hingga usaha pondok. Tujuannya yaitu satu, mencetak santri berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi umat. Mari kita mulai pembahasannya. Namun sebelum itu, apa sih hubungannya manajemen dengan pondok pesantren itu? Nah, secara sederhana, manajemen adalah cara kita mengatur segala sesuatu agar tujuan tercapai dengan hasil yang maksimal, namun hemat sumber daya. Di pondok, tujuan utamanya adalah pendidikan karakter dan ilmu agama. Tanpa manajemen, ribuan santri, guru, dan fasilitas akan sulit diatur. Jadi, manajemen di pondok adalah perpaduan antara ilmu organisasi dan nilai-nilai Islam. Menurut George R. Terry, ada 4 fungsi utama manajemen. Nah, yang pertama ini adalah perencanaan. Ini adalah langkah awal, menyusun apa yang akan dilakukan, kapan, dan bagaimana. Contoh paling sederhana di pondok adalah jadwal kegiatan harian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya sudah direncanakan agar waktu tidak terbuang sia-sia, termasuk juga merencanakan program besar seperti target hafalan Al-Quran atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, fungsi kedua itu adalah pengorganisasian. Setelah direncanakan, kita harus mengatur siapa yang mengerjakan apa dan menggunakan sarana apa. Di sini, kita mengenal unsur 5M, manusia, dana, materi, dan mesin. Dan yang terakhir yaitu ada metode. Di pondok, kita punya struktur yang jelas mulai dari pimpinan, ustadz, musyrif, sampai pengurus santri. Setiap orang punya tugas, dan barang-barang seperti kitab atau fasilitas masjid juga diatur penggunaannya agar awet dan bermanfaat bagi semua. Nah, yang ketiga ini adalah pelaksanaan. Rencana bagus, tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan. Kunci utama di sini adalah kepemimpinan dan keteladanan. Kiai dan ustadz memimpin dengan memberi contoh baik, kemudian ada koordinasi lewat rapat rutin. Ada motivasi agar semangat belajar dan ibadah, serta pembinaan bagi yang membutuhkan bimbingan. Di pondok, pengarahan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan agama. Terakhir ada pengawasan. Ini bukan mencari kesalahan, tapi memastikan semua berjalan dengan sesuai rencana. Contohnya yaitu seperti pengecekan kehadiran sholat, evaluasi hafalan, atau pengecekan kebersihan asrama. Kalau ada yang kurang baik, segera diperbaiki. Hasil evaluasi ini nanti dipakai untuk menyusun rencana yang lebih baik lagi di masa depan. Selain teori-teori di atas, pondok juga menerapkan teori lain, misalnya siklus PDCA, untuk memperbaiki mutu pendidikan atau manajemen sumber daya manusia dalam sistem kaderisasi santri. Yang paling khas adalah manajemen berbasis nilai, di mana
setiap keputusan atau aturan selalu berpegang pada prinsip syariah, amanah, dan musyawarah. Saya ambilkan contoh nyata penerapannya. Pertama, di bidang pendidikan. Nah, di sini kita merencanakan kurikulum, atur jadwal dan guru, jalankan proses belajar mengajar, lalu uji hasilnya. Nah, yang kedua itu di asrama. Kita atur tata tertib, bagi tugas piket, jalankan kehidupan bersama, lalu awasi kebersihan dan ketertiban. Yang ketiga itu di usaha pondok. Misal, koperasi atau pertanian, dikelola dengan manajemen agar hasilnya bisa membantu operasional pondok dan mengajarkan santri untuk menjadi berwirausaha. Sebagai kesimpulan, penerapan teori manajemen di pondok pesantren sangat penting. Manajemen membuat kehidupan pondok tertib, teratur, dan tujuan pendidikan tercapai. Yang membedakan dengan organisasi lain adalah pondok tidak hanya mengandalkan sistem, tapi juga menyertakan nilai agama di setiap langkahnya, sehingga setiap kegiatan bernilai ibadah dan berkah. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali pesan bijak Najwa Shihab yang saya kutip di awal tadi. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Dari apa yang sudah kita bahas, terbukti bahwa ilmu manajemen bukan sekedar teori di buku. Di pondok ini, manajemen menjadi jembatan. Ia menjembatani niat kita untuk belajar dengan kenyamanan dan ketertiban yang kita rasakan setiap hari. Yang membedakan manajemen di pondok dengan tempat lain adalah niatnya. Di sini, mengatur jadwal adalah ibadah, menjaga kebersihan adalah ibadah, memimpin dan mengabdi pun bernilai ibadah. Segala sistem yang ada disusun dan dijalankan agar kita bisa tenang menuntut ilmu, menjadi manusia yang berakhlak dan kelak bermanfaat bagi semesta alam. Semoga paparan sederhana ini bisa menambah wawasan kita dan mengingatkan kita kembali untuk lebih menghargai setiap aturan dan tugas yang ada. Karena di balik keteraturan pondok ada ilmu, ada kerja keras, dan ada keberkahan yang mengalir. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.